Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen penguji dan selamat pagi dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Osli Usman Embus dan dosen pembimbing 2 Mem Susan Febriantina SPD MPD. Saya Wulan Kartika Sari dengan NIM 17096200023 akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Virtual Reality dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta untuk menghadapi praktik keterampilan mengajar atau PKM. Adapun pembahasan, yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 kajian teori, yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian. Adapun latar belakang terkait penelitian, mahasiswa pada bidang pendidikan diberi pengetahuan terkait praktik pengajaran. Praktik pengajaran atau teaching practice adalah salah satu konsep yang esensial bagi setiap mahasiswa calon guru dalam proses pengajaran. Pada kenyataannya, praktik pengajaran atau praktik keterampilan mengajar atau PKM menjadi suatu tantangan bagi mahasiswa, terutama bagi yang belum memiliki pengalaman mengajar sebelumnya. Pembelajaran berbasis virtual reality ini merupakan salah satu media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam teknisnya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan tiga dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Penggunaan virtual reality dalam pembelajaran memiliki potensi untuk mendorong mahasiswa agar tetap termotivasi dalam proses belajar sehingga tidak mudah jenuh. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan kesiapan praktik keterampilan mengajar atau biasa disingkat PKM, penulis akan membuat prototipe model microteaching virtual. Mahasiswa dapat berlatih secara mandiri dengan sensasi nyata berkat teknologi virtual reality ini. Maka mahasiswa tampak berada di dalam kelas nyata. Dengan demikian, penggunaan virtual reality sebagai media pembelajaran memberikan beragam manfaat yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran secara praktik. Adapun fokus penelitian, yang pertama adalah pengembangan media pembelajaran online berbasis virtual reality, yang kedua, implementasi media pembelajaran online berbasis virtual reality, dan yang ketiga, uji kelayakan dan keefektifan media pembelajaran online berbasis virtual reality. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses mengembangkan media pembelajaran online berbasis virtual reality untuk melatih kesiapan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran ketika melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Yang kedua, bagaimana proses implementasi media pembelajaran online berbasis virtual reality untuk kesiapan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran ketika melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Dan yang ketiga, seberapa besar tingkat kelayakan dan keefektifan media pembelajaran online berbasis virtual reality untuk kesiapan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran ketika melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengembangkan media pembelajaran online berbasis virtual reality untuk melatih kesiapan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran ketika melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Yang kedua, mengimplementasikan media pembelajaran online berbasis virtual reality untuk kesiapan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran ketika melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM berdasarkan penilaian ahli media, ahli desain, pembelajaran, dan mahasiswa. Yang ketiga, menguji kelayakan dan keefektifan media pembelajaran online berbasis virtual reality untuk kesiapan mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran ketika melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM berdasarkan penilaian ahli, media, desain, pembelajaran, dan mahasiswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan kajian ilmiah mengenai teknologi virtual reality sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, memberikan manfaat bagi dunia pendidikan untuk mencapai tujuan. Kemudian, pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi terkini. Lalu, manfaat praktis yang pertama adalah
manfaat bagi mahasiswa sebagai media pembelajaran yang dapat membantu kesiapan mahasiswa, program studi pendidikan administrasi perkantoran ketika melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Yang kedua, manfaat bagi peneliti dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai proses pemanfaatan media virtual reality untuk pembelajaran di kuliah. Yang ketiga, manfaat bagi program studi pendidikan administrasi perkantoran dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan atau melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat peneliti yaitu memberikan pengetahuan kepada proses pengembangan media pembelajaran online berbasis virtual reality. Kemudian menambah pengalaman peneliti pula dalam membuat materi pelajaran secara online menggunakan virtual reality serta sebagai acuan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun kajian pustaka, pengembangan. Menurut Borg and Gall tahun 2003 dalam Trisugiono 2017, menyatakan bahwa peneliti dan pengembangan merupakan proses atau sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keaktifannya. Menurut Iskandar Wiyokusumo dalam A Unique Awal Femi, MG Tulusan, dan Alden Laloma tahun 2018, pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang. Selanjutnya adalah kajian pustaka terkait model pengembangan. Dijelaskan oleh Amali et al. Tahun 2019 bahwa research and development atau penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk yang nantinya akan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Menurut Dick et al., tahun 2005, model penelitian ADDI adalah singkatan dari Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluation, yang menjadi fokus peneliti karena dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan peneliti harapkan. Selanjutnya adalah kajian pustaka terkait media. Menurut Punawati dan Eldawi dalam Amira tahun 2022, menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang bisa dipakai untuk memberikan pesan yang berasal dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga penerima pesan yang diterima dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perhatian mahasiswa dan menciptakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian teori tersebut juga didukung oleh Blake dan Horalsen mengungkapkan bahwa media adalah suatu saluran komunikasi yang biasanya dipakai untuk memberikan pesan antara sumber pesan berasal dari pemberi pesan dan isi pesan yang diterima oleh penerima pesan. Selanjutnya adalah kajian pustaka terkait media pembelajaran. Menurut Davis tahun 2015, virtual reality adalah sebuah perangkat yang membuat informasi dapat tersampaikan dengan baik melalui media yang memiliki kombinasi gambar, suara, experience pengguna yang seperti di dunia asli, sehingga pengguna akan lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan. Kemudian teori tersebut juga didukung oleh Sherman tahun 2002, yaitu terkait virtual reality adalah media yang dibuat mirip seperti di dunia nyata, sehingga pengguna dapat berinteraksi dan memberikan umpan balik atau feedback. Virtual reality juga merupakan dunia yang tidak nyata atau virtual dan pengguna bisa berinteraksi. Kemudian, terkait penelitian relevan. Menurut Sheng Qi Wang and Muhammad Nizam bin Nazaruddin tahun 2022, teknologi realitas virtual memiliki keuntungan besar dalam kursus keterampilan fisik di perguruan tinggi dan universitas. Dari survei diketahui bahwa 98,9% siswa sangat membutuhkan fungsi tambahan teknologi realitas virtual dan 98,1% siswa percaya bahwa virtual teknologi realitas dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam mempelajari keterampilan fisik. Selanjutnya, menurut Kathleen M. Ingraham, Enid Romulade, Angelica Fulshin, Eric Imperial, Lisa Dicker, Charles E. Hook tahun 2020, mengingat penggunaan teknologi yang diperkirakan akan semakin meluas di masa depan, diperlukan lebih banyak studi empiris untuk membuka teori penggunaan VR pada pengalaman dan kinerja. Kami berharap bab ini membantu dan mendukung para pendidik dalam memahami kondisi VR saat ini, teknologi imersif dan non-imersif, serta mengembangkan agenda penelitian untuk penyelidikan di masa depan. Selanjutnya adalah
Menurut Prita Delia Ahmad Jamil Amil tahun 2021, bahwa proses pembelajaran sastra menggunakan VR membuat siswa lebih bersemangat dan mudah mereka dalam menulis kaitannya dengan penggalian ide, karena media tersebut sangat atraktif. Selain itu, media VR bisa dijadikan alternatif utama dalam pembelajaran sastra sub, pokok menuliskan kembali isi cerita rakyat. Dan yang terakhir, menurut Mardiki Supriyadi, Virginia Yoga Higsnasari tahun 2019, dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran berbasis virtual reality atau VR yang digunakan pada kelas eksperimen dinyatakan lebih efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan presentasi sebesar 100%, sedangkan pada kelas kontrol memperoleh 77,3%. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Keadaan awal, mahasiswa memiliki rasa takut, khawatir, tidak percaya diri, dan demam panggung atau nervous pada saat berada di depan kelas, tepatnya ketika sedang melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Hal ini disebabkan masih kurang maksimalnya latihan dan praktik yang diterima pada saat perkuliahan, atau biasa disebut dengan micro-teaching, serta belum tersedianya media pembelajaran teknologi yang inovatif untuk berlatih secara mandiri. Kemudian proses pengembangannya adalah yang pertama, merancang aplikasi virtual reality yang dapat terintegrasi dengan kacamata virtual reality dan virtual reality controller. Yang kedua, melakukan pengembangan pada aplikasi virtual reality. Yang ketiga, melakukan pengujian media virtual reality. Kemudian hasil pengembangannya adalah yang pertama, dikemas dalam bentuk aplikasi. Yang kedua, diakses menggunakan personal komputer dengan perangkat input kacamata virtual reality dan virtual reality controller. Yang ketiga, suasana ruangan micro-teaching dalam bentuk 3D virtual. Dan yang keempat adalah mendapatkan hasil penguji ahli. Adapun waktu penelitian, penelitian dan pengembangan produk dilakukan di Gedung Ki Hajar Dewantara, lantai 3 ruang micro-teaching, Universitas Negeri Jakarta. Objek penelitiannya adalah mahasiswa yang akan melaksanakan praktik keterampilan mengajar atau PKM. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024 sampai dengan tahapan dalam penelitian dan pengembangan ini selesai, serta mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti. Selanjutnya adalah model pengembangan. Metode penelitiannya adalah Research and Development atau R&D, dan model pengembangannya adalah ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model pengembangan dari ADDIE yang pertama itu adalah analisis. Menganalisis masalah dengan melakukan observasi wawancara, memutuskan mengembangkan bahan ajar berupa virtual reality agar lebih bervariatif, inovatif, sehingga meningkatkan minat mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah desain, yaitu membuat rancangan ilustrasi virtual reality yang terdiri dari desain tampilan 3D virtual dengan pemilihan warna, jenis, dan ukuran huruf, layout, halaman, gambar-gambar, video, audio, serta desain interface. Yang ketiga adalah development, yaitu tahap ini berisi pembuatan produk, validasi para ahli, dan tahap revisi. Yang keempat adalah implementation. Pada tahap ini, setelah virtual reality telah ditanyakan valid dan layak untuk diuji cobakan, maka selanjutnya adalah peneliti melakukan uji coba produk oleh 40 mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta untuk mendapatkan umpan balik atas rancangan produk yang peneliti kembangkan. Kemudian, yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi, yaitu tahap ini menentukan dari hasil akhir pengembangan bahan ajar yang dibuat dan dikembangkan oleh peneliti. Kemudian, pada tahap ini juga penentuan hasil akhir dari pengembangan materi pelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Subjek penelitiannya yang pertama adalah membutuhkan satu ahli media dosen Universitas Negeri Jakarta, lalu memerlukan satu ahli materi dosen pengampu mata kuliah strategi belajar dan mengajar, kemudian memerlukan satu ahli bahasa dosen pengampu mata kuliah strategi belajar dan mengajar, dan membutuhkan 40 mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran yang telah mengikuti perkuliahan
pada mata kuliah strategi belajar mengajar di kelas. Dengan dilakukannya observasi, peneliti mengetahui bahwa bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas, termasuk bahan ajar apa yang digunakan, dan masalah apa yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah terkait metode angket. Angket pada penelitian ini, peneliti membagikan angket kepada validator dan mahasiswa setelah menggunakan bahan ajar yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti. Angka tersebut berfungsi untuk mengetahui atau mengukur seberapa layak dan praktisnya bahan ajar tersebut. Angka tersebut juga harus divalidasikan terlebih dahulu untuk memastikan apakah angket sudah valid atau belum untuk dibagikan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Yang pertama, ahli materi menurut Walker and Hess dalam Arshad tahun 2016 meliputi isi dan materi dan pembelajaran. Kemudian ahli bahasa menurut Saadun Akbar tahun 2016 meliputi lugas, komunikatif, dialogis, dan interaktif, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kemudian kesesuaian dengan kaidah bahasa, dan penggunaan istilah, simbol, dan icon. Selanjutnya adalah menurut ahli media, menurut Walker and Hess dalam Arshad 2016 meliputi kualitas, teknis, dan kualitas desain. Dan selanjutnya adalah instrumen penelitian dari respon mahasiswa menurut Walker and Hess dalam Arshad 2016 meliputi isi atau materi dan kualitas media. Selanjutnya adalah teknis analisis data menggunakan uji validasi ahli dan uji praktikalitas. Yang pertama itu adalah uji validasi ahli, yaitu peneliti membuat lembar validasi yang terdapat beberapa pernyataan. Kemudian, validator mengisi angket dengan memberikan tanda centang pada kategori yang telah disediakan oleh peneliti berdasarkan skala Likert yang terdiri dari 5 skor penilaian. Kemudian, terkait uji praktikalitas, yaitu berperan sebagai penguji untuk mengetahui hasil uji kepraktisan, yaitu mahasiswa. Peneliti membuat lembar angket yang terdapat beberapa pernyataan, kemudian mahasiswa mengisi angket tersebut dengan memberikan tanda centang pada kategori yang telah disediakan oleh peneliti berdasarkan skala Likert yang terdiri dari 5 skor penilaian sebagai berikut. Untuk skor 5, yaitu sangat setuju, untuk skor 4, setuju, skor 3 kurang setuju, skor 2 tidak setuju, dan skor 1 sangat tidak setuju. Skor validasi dan skor validasi dan praktikalitas virtual reality akan dianalisis menggunakan rumus indeks, yaitu P sama dengan F per N yang dikali 100%. Virtual reality ini dikatakan praktis apabila presentasi kelayakannya telah mencapai 61%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.